Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas mengenai jaringan hewan bagian 2, yaitu Ibu akan membahas mengenai jaringan otot dan jaringan saraf. Yang pertama, Ibu akan membahas mengenai jaringan otot. Otot bahasa kitanya adalah daging. Daging baik yang menempel di tulang kita ataupun yang ada di bagian dalam tubuh. Apa sih yang dimaksud dengan jaringan otot? Yaitu jaringan yang tersusun atas sel-sel otot yang berfungsi sebagai alat gerak aktif tubuh. Kalau di sini ada alat gerak aktif, berarti di tubuh kita ada alat gerak pasif. Berarti alat gerak pasif itu apa? Yaitu yang diaktifkan oleh otot. Ingat, otot itu melekat pada tulang kita atau pada rangka. Berarti kalau otot adalah alat gerak aktif, maka tulang termasuk alat gerak pasif. Jaringan otot ini terdiri dari serat-serat otot yang disebut myofibril. Otot dapat bekerja secara aktif dengan cara kontraksi atau memendek dan relaksasi atau memanjang dengan protein aktin dan protein myosin. Kalau protein aktin berupa filamen halus dan protein myosin berupa filamen kasar. Di sini tadi ada kontraksi otot. Ketika lengan Anda ditekuk, itu bagian otot bisepsnya itu berkontraksi, berarti otot trisepsnya relaksasi. Relaksasi berarti memanjang. Jaringan otot dalam klasifikasi itu dibagi menjadi 3 macam. Ada otot polos, ada otot lurik, dan ada otot jantung. Baiklah, Ibu akan membahas yang pertama yaitu otot polos. Bisa dilihat gambarnya, ini berbentuk gelendong dan ada inti satu di tengah. Ya. Sekali lagi, bentuknya gelendong dengan intinya letaknya di tengah dengan jumlahnya 1. Bekerja secara tidak sadar. Kalau tidak sadar berarti di luar kesadaran kita, tanpa ada perintah dan tidak mudah lelah. Di mana sih letak otot polos? Otot polos ini terletak di bagian dalam tubuh kita, bagian organ-organ tubuh. Contohnya pada organ usus, lambung, pembuluh darah, kantung kemih, rahim, dan organ dalam dan rongga tubuh lainnya. Itu kan jantung, usus, itu kan bukan tulang, tapi terbuat dari otot atau daging. Tadi kerjanya secara tidak sadar atau involunter. Oke, kalau misalnya lambung lagi mencerna makanan, itu ada perintah atau tidak ada perintah dari kita? Itu tidak ada perintah. Kalau tidak ada perintah berarti tidak sadar. Kita tidak menyadari organ-organ dalam tubuh kita lagi bekerja. Makanya otot polos ini bersifat involunter dan tidak mudah lelah. Yang kedua yaitu otot lurik atau otot rangka. Kenapa disebut otot rangka? Karena otot ini menempel pada rangka atau tulang tubuh kita. Ini letaknya di luar tubuh. Contohnya otot yang ada di tangan kita itu menempel di tulang. Berarti otot yang menempel di tulang adalah otot lurik atau otot rangka. Bentuknya silindris panjang. Dengan intinya letaknya di pinggir atau di tepi dan tidak bercabang. Jumlahnya lebih dari 1 intinya. Jadi beda dengan otot polos. Kalau otot polos tadi bentuknya gelendong dan intinya letaknya di tengah. Bekerja secara sadar atau volunter. Beda dengan otot polos, involunter, tidak sadar. Contohnya, kalau kita menulis itu menggunakan tangan. Di tangan itu ada otot yang melekat pada tulang-tulang tangan. Kalau kita menulis, itu atas perintah atau tidak perintah kita? Itu atas perintah kita. Itu misalnya di papan tulis ada tulisan yang harus ditulis.
itu ada rangsangan dan kita memerintahkan untuk menulis. Jadi menulis itu secara sadar, beda dengan tadi kerja organ-organ dalam tubuh kita yang tidak kita sadari. Dan otot rangka ini atau lurik itu cepat lelah. Kalau kita menulis satu halaman aja udah merasa lelah, tetapi organ dalam tubuh kita bekerja seharian, sehari semalam itu bekerja tanpa lelah. Jadi beda dengan otot rangka. Kalau otot rangka itu cepat lelah. Bisa dipahami ya. Dan untuk contoh dari otot lurik yaitu otot yang menempel pada tulang. Dan yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung ini merupakan perpaduan dari otot polos dan otot lurik. Kalau tadi otot polos bentuknya gelendong dan memiliki inti sel letaknya di tengah. Sedangkan otot lurik berbentuk silindris dan intinya letaknya di pinggir. Tetapi ini untuk otot jantung, ini bentuknya seperti otot lurik, tetapi ini bercabang. Jadi gambarnya seperti otot lurik atau otot rangka, tapi ini bercabang. Tetapi sifat inti selnya seperti otot polos, yaitu letaknya di tengah. Jadi otot jantung ini merupakan perpaduan dari otot lurik dan otot polos. Bekerjanya secara tidak sadar atau involunter. Ini otot jantung ya. Selain tidak sadar juga dia tidak mudah lelah. Di mana sih letak otot jantung? Yang namanya juga otot jantung berarti otomatis hanya terletak di jantung, tidak di lainnya. Kalau beda otot polos, ada di usus, ada di lambung, ada di paru, ada di hati, dan organ-organ dalam lainnya. Kecuali jantung, otot jantung ya berarti letaknya hanya di jantung. Tadi kerjanya secara tidak sadar. Apakah kamu menyadari ketika jantung Anda memompa darah? Tidak kan? Tidak sadar. Kita tidak merasakan jantung kita lagi memompa darah. Dan di sini kalau tidak sadar berarti bersifat involunter seperti otot polos dan dia tidak mudah lelah. Kalau jantung kita lagi memompa darah, pernah nggak jantung kita mengeluh capek? Tidak pernah. Jadi sekali lagi otot jantung ini bentuknya seperti bentuknya seperti otot rangka dan letak intinya seperti otot polos. Sedangkan sifatnya seperti otot polos, yaitu tidak sadar dan tidak mudah lelah. Letaknya di jantung. Nah, kalian bisa lihat di gambar ini perbedaan 3 macam otot. Otot yang paling atas adalah, ada yang tahu? Ya, otot yang paling atas adalah otot lurik atau rangka menempel pada tulang. Nih, contohnya adalah otot pada lengan atas, yaitu ada bagian atasnya adalah bicep dan bagian bawah tulangnya adalah tricep. Ya, ini bentuk otot lurik. Dan yang kedua, ada yang tahu? Oke, benar. Ya, yang kedua adalah otot jantung. Pinggirnya adalah gambar jantung. Berarti ini otot jantung. Bentuknya seperti otot lurik tetapi bercabang dan intinya seperti otot polos yang gambar di bawah. Oke, yang ketiga berarti ini adalah otot polos. Bentuknya seperti gelendong dan memiliki inti selnya letaknya di tengah. Letaknya di mana nih otot polos? Tadi udah Ibu jelaskan. Di bagian organ dalam. Ini adalah contohnya adalah di usus. Bisa dipahami ya anak-anak? Oke, kalau sudah paham, kita masuk ke bab selanjutnya. Bukan bab selanjutnya, tetapi jaringan selanjutnya. Dan kita sudah masuk ke jaringan hewan yang terakhir,
yaitu jaringan saraf. Oke, kamu punya saraf, semua punya saraf yang ada di dalam tubuh kita. Jaringan saraf ini tersusun atas sel-sel saraf atau neuron yang terhubung ke sistem saraf pusat. Kalau di listrik itu kayak kabel-kabel. Kalau ada kabel putus, berarti lampu itu tidak akan menyala. Dan di saraf kita kalau ada yang terputus, maka akan mengakibatkan gangguan pada tubuh kita. Bisa kita lihat struktur sel saraf, ya gambarnya. Di sini ada bagian-bagiannya, ada bagian dendrit, ada badan sel, ya bisa dilihat ada bagian-bagiannya. Ujung dari badan sel itu akson. Di akson ini ada beberapa bagian lagi, yaitu ada sel Schwann, ada selubung mielin, ada nodus Ranvier, dan ada sinapsis. Apa sih fungsi dendrit? Yaitu menerima rangsangan dari sel saraf lainnya. Jadi sel saraf yang satu dengan sel saraf lainnya itu berhubungan. Yang berhubungannya adalah yaitu dendrit dan sinapsis. Badan sel berfungsi untuk memproses rangsangan, yaitu menerima rangsangan dari dendrit. Dari badan sel nanti rangsangan itu akan diteruskan ke akson. Akson fungsinya adalah menghantarkan rangsangan menuju sinapsis. Dari manakah rangsangannya? Yaitu dari badan sel. Yang D, sel Schwann, berupa lemak yang berfungsi menghasilkan mielin. Mielin itu apa? Yaitu yang berfungsi melindungi akson dan memberikan nutrisi. Sedangkan nodus Ranvier merupakan celah dari akson, ini mempercepat hantaran rangsangan, yaitu gerakannya sangat cepat sekali. Ketika kita lagi jalan dan ada paku, kita mungkin akan langsung meloncat, kan nggak mikir-mikir dulu. Itu yang mempercepat rangsangan adalah nodus Ranvier. Dan yang terakhir yaitu ujung dari akson adalah sinapsis. Berfungsi meneruskan rangsangan ke sel saraf selanjutnya, yaitu akan diteruskan ke dendrit sel saraf lainnya. Jadi dendrit dan sinapsis antara sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lainnya saling berhubungan. Bisa dipahami anak-anak? Oke. Macam-macam jaringan saraf ada 3. Ada saraf sensorik, ada saraf interneuron, dan ada saraf motorik. Saraf sensorik yaitu saraf yang mengirimkan rangsangan atau menerima rangsangan dari reseptor dan diteruskan ke saraf pusat. Saraf pusat itu ada 2. Ada yang tahu? Ya, yaitu ada otak dan sumsum tulang belakang. Ketika kamu melihat ada tulisan di papan tulis yang harus kamu tulis, itu termasuk gerak sadar. Begini ya, misalnya ada tulisan, dan tulisan itu berupa rangsangan, diterima oleh alat indera, yaitu mata. Mata ini merupakan reseptor. Dari mata nanti akan diteruskan oleh saraf sensorik dan diteruskannya kemana? Ke saraf pusat. Saraf pusat itu ke otak atau sumsum tulang belakang. Kalau gerakannya sadar, kan kalau kamu menulis itu gerakannya sadar, berarti itu diteruskannya ke otak. Kalau diteruskannya ke sumsum tulang belakang, itu gerak refleks. Contohnya gini, ketika kamu lagi jalan, melihat ada kotoran hewan, dan otomatis kamu refleks langsung meloncat melewati kotoran hewan. Itu adalah gerak refleks. Berarti dari saraf sensorik reseptor itu diteruskannya ke sumsum tulang belakang. Nanti akan dibahas di bab tersendiri ya. Jadi sistem saraf pusat itu ada 2 macam, ada otak dan sumsum tulang belakang. Kalau kamu menulis tulisan yang ada di papan tulis itu gerakan sadar, berarti melalui otak. Kalau kamu melewati kotoran hewan itu gerak refleks tanpa diteruskan ke otak. Kita kalau dari otak terus kita melakukan menulis, dari otak itu diolah atau dari tulang belakang, dari sistem saraf pusat diolah, yaitu nanti dari di saraf pusat akan diteruskan melalui saraf motorik.
Saraf motorik itu menerima rangsangan dari sistem saraf pusat menuju efektor atau gerakan. Sehingga tadi ada tulisan dan diterima oleh mata atau reseptor mata, diteruskan saraf sensorik yaitu ke sistem saraf pusat berupa otak, dan otak memerintahkan Anda untuk menulis. Berarti dari otak diteruskan oleh saraf motorik nyampe ke tangan sehingga kita menulis. Itu fungsi saraf motorik. Dan yang ketiga itu ada saraf interneuron, yaitu penghubung antara saraf konektor dan saraf sensorik dengan saraf motorik. Bisa dipahami anak-anak? Itulah mengenai jaringan hewan, yaitu jaringan otot dan jaringan saraf. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan kamu hubungi Ibu secara langsung. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.